Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kecintaan tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat, kelak di padang mahsyar nanti ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah, kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah hati-hati menjaga hati, sinkronisasi antara ketenangan lahir dan batin. Saya akan berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada kita lewat sabdanya yang berbunyi, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Alhamdulillah, kita semua sama-sama memiliki hati. Maka hati yang ada di dalam diri kita inilah yang mesti kita jaga dengan baik. Jangan sampai dia kotor, jangan sampai dia buruk dan jelek. Jadi di dalam hati kita itu, Pak, ada banyak sifat. Di sini ada marah, ada ria, ada sombong, ada kikir, ada pelit, tapi di sini juga ada rasa cinta. Di sini juga ada qanaah. Di sini juga ada rasa syukur, rasa ikhlas. Ketika Bapak Ibu mengisinya dengan sesuatu yang buruk, maka semua anggota tubuh yang lain juga akan ikut buruk. Kalau Bapak Ibu tidak mengisinya dengan sifat-sifat yang baik, maka sifat buruklah yang akan bersarang di dalamnya. Dan ketika sifat yang buruk itu sudah bersarang, gelaplah hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika hati sudah gelap, maka sulitlah cahaya iman dan takwa itu masuk. Ketika sulit iman dan takwa masuk, itulah kita dapati kenapa ada orang yang susah mendengarkan nasihat. Itulah kita dapati kenapa ada orang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Quran. Bisa kita lihat juga kenapa ada orang sulit sekali berjamaah ke masjid, sulit sekali sholat, karena hatinya sudah menghitam, cahaya sulit masuk. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada banyak cara menjaga hati. Banyak sekali cara menjaga hati dari para alim ulama kita yang disebutkan di dalam kitab. Ada juga yang dilakukan. Misalnya saya ingat betul lagunya itu bunyinya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh.
Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir-zikir perpanjanglah. Gak usahlah saya teruskan lagunya, capek juga kita menyanyi. Jadi obat hati, kata lagu itu ada 5. Ya, semua isinya adalah kebaikan Bapak Ibu sekalian. Inilah kebaikan-kebaikan yang bisa menjaga hati kita agar tetap bersih, agar tetap baik, sehingga hati kita bisa tetap jernih dan cahaya di situ bisa masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu diibaratkan sebagai garam. Garam kalau ditaruh ke dalam gelas, ke dalam teh Bapak Ibu lah. Kemudian teh Bapak Ibu itu kita minum, pasti rasanya asin. Kenapa? Karena wadahnya kecil. Tetapi ketika garam itu ditaruh di sungai atau di danau, kemudian airnya kita minum, rasanya tidak akan asin. Rasanya pasti akan tawar. Kenapa? Karena wadahnya besar. Begitu juga dengan masalah-masalah dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Masalah kalau ditaruh ke dalam hati yang sempit, dia akan terasa berat. Tetapi masalah, sebesar apapun masalahnya, ketika ditaruh kepada hati yang lapang, hati yang ridho terhadap takdir Allah, maka dia akan terasa ringan dan tidak memberatkan kita. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita ini, jangan buat dia jadi kecil, tetapi buatlah hati kita lapang menerima masalah-masalah tersebut. Karena pada akhirnya nanti tinggal tunggu waktunya saja, tinggal tunggu tanggalnya saja, kapan solusi itu akan datang kepada kita. Jadi masalah-masalah kita itu pasti akan lewat itu, tinggal tunggu waktunya saja. Ya memang berat, cuman kita harus sabar menghadapinya. Makanya kuncinya kata ulama, sabar, syukur. Roda ini berputar Bapak Ibu sekalian, kadang kita di atas, ya kadang kita di bawah, kadang-kadang juga kita di samping. Kalau kita sedang di atas, maka kita mesti syukur kepada Allah. Tapi ketika kita sedang di bawah, maka kita perbanyak sabar dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin dari pengajian pagi hari ini adalah santai sajalah dalam kehidupan ini, jalani saja seadanya. Ada lagu mengatakan begini, biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Ini sesuai dengan ayat yang bunyinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam segala kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dari segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pasti ada jalan keluar dan solusi di sana. Pasti ada kebahagiaan dan kesenangan yang menanti kita di sana. Ketika masalah dalam kehidupan ini sudah bisa kita rasakan dengan ketenangan, maka disitulah letaknya ketenangan hati kita. Ketika hati kita sudah tenang, maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut tenang. Dan ketika semuanya tenang, kita diharapkan oleh Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu qalbun salim, memiliki hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita semua bisa menjadi hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada para pendengar, kepada Bapak Ibu, terlebih dan terkhusus kepada diri saya pribadi yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.